Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah, maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kami, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mempelajari 2 Korintus 4. Harta rohani dalam bejana tanah. Rasul Paulus sadar benar bahwa hanya karena kemurahan Tuhan ia dapat melayani pekerjaannya Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Sebab itu Paulus melaksanakan tugas kepercayaan tersebut dengan sungguh-sungguh
dengan berintegritas. Jika pemberitaan Injil masih ditolak oleh sebagian orang, maka mereka adalah orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Efesus 2 ayat 1 dan 2b mencatat bahwa iblis atau roh yang bekerja sekarang di antara orang-orang durhaka, supaya mereka mati binasa dalam pelanggaran dan dosa. Orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan Yesus, yang menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup, menurut firman Tuhan ia berada di bawah kekuasaan iblis, sehingga mata rohaninya buta terhadap kebenaran, terhadap kemuliaan Injil, kabar baik itu, agar mereka tidak diselamatkan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh giat berdoa syafaat dan semangat memberitakan Injil setiap hari dalam kuasa Roh Kudus, supaya banyak orang dapat mendengar, mengerti, dan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 7, orang Kristen diumpamakan sebagai bejana tanah liat, berarti rapuh, sering harus mengalami kesedihan, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Tetapi karena ada harta sorgawi, atau itu berarti kekuatan Tuhan Yesus, karena ada kekuatan Tuhan Yesus dalam diri orang percaya, maka mereka tidak dapat dikalahkan. Orang percaya ditolong Tuhan melewati setiap penderitaan, karena ada kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidup orang percaya. Maka Roma 8 ayat 37 mencatat kita bisa lebih dari pemenang. Ayat 8 mencatat ketika keadaan lahiriah kita sangat tertekan, maka Tuhan Yesus akan memberikan iman, pengharapan, dan kekuatan. Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia. Bacalah di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, untuk bisa efektif melayani banyak orang, kita harus mempunyai banyak pengalaman hidup. Antara lain penderitaan, kesusahan yang kita hadapi bersama Tuhan. Filipi 1 ayat 29 mencatat, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ayat 16 mencatat mengenai lahiriah dan batiniah. Lahiriah adalah tubuh jasmani yang akan mengalami kemerosotan, bahkan kematian. Tetapi batiniah merujuk kepada roh manusia yang memiliki Kristus di dalam jiwanya. Jadi tubuh kita memang akan semakin tua, merosot, dan bahkan meninggal. Tapi roh kita yang memiliki hidup Kristus di dalam kita seharusnya mengalami pembaharuan yang terus menerus, sehingga pikiran, perasaan, kehendak kita semakin hari semakin lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu caranya. Saudara-saudara, ayat 17 mencatat bahwa penderitaan yang harus
kita alami sebagai orang percaya, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Semua penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah ringan dibandingkan kemuliaan kekal yang akan kita temui kelak bersama Tuhan. Baca ya di dalam Roma 8 ayat 18. Karena itu kita harus selalu berdiri teguh dalam pengharapan, dalam iman kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sekali lagi, bagaimana bisa berdiri teguh dalam pengharapan dan iman kepada kasih dan kuasa Tuhan? Baca kitab suci, doa sungguh-sungguh setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.